Salam semuanya, selamat datang di podcast Apologetika kami. Hari ini kami bakal ngobrol tentang bagaimana Islam dan Hindu memandang Allah, dosa, dan keselamatan berdasarkan wawancara yang udah kami lakukan. Dan kami akan membandingkan dengan perspektif iman Kristen. Tujuannya bukan buat debat atau menjatuhkan, tetapi memahami, berdialog, dan meneguhkan iman kita dalam kasih dan kebenaran. Nah, sebelum kita bahas agama lain, kita mulai dulu dari fondasi iman Kristen sendiri. Jadi, gimana sih konsep Allah dalam iman Kristen? Oke, saya mau jawab ya. Dalam iman Kristen itu Allah diyakini sebagai satu. Namun di dalam satu itu menyatakan tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Namun ini bukan politisme ya, atau percaya kepada banyak Allah. Namun ini adalah cara Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu bersifat pribadi relasional, yang dimana tiga pribadi ini adalah Allah Bapa yang menciptakan dan sebagai sumber segalanya, dan Allah Anak atau Yesus Kristus adalah Firman yang menuju dunia atau berubah menjadi wujud manusia yang menebus dosa manusia. Selanjutnya adalah Roh Kudus yang menjadi penolong dan tinggal di dalam orang percaya. Nah, konsep Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini disebut sebagai Trinitas. Dan sumber dari segalanya itu adalah Alkitab. Di sini kita bisa lihat bahwa Trinitas ini disebutkan dalam Matius pasal 28 ayat 19. Di sini disebutkan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Juga dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kalau dalam teolog reformasi seperti John Calvin, yang dia menulis bahwa di dalam satu hakikat ilahi terdapat tiga pribadi yang sejati dan kekal. Tidak hanya John Calvin, juga Louis Berkhof. Dia menegaskan bahwa Trinitas membuktikan Allah adalah relasional dan kasihnya itu sempurna. Oke, selanjutnya, kalau dosa dalam pandangan Kristen itu gimana? Menurut pandangan Kristen, tentang dosa itu adalah kondisi di dalam hati dan jiwa manusia yang berawal dari ketidakpatuhan Adam dan Hawa. Nah, dosa itu bukan tindakan yang kayak tindakan buruk gitu, bukan, tetapi dosa itu adalah ketika manusia jauh dari Allah. Dan setiap orang mewarisi sifat dosa ini. Ini terdapat pada Roma 5 ayat 12 yang berbunyi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 2 ayat 23. Lalu natur manusia telah tercemar oleh dosa, sehingga manusia tidak bisa dekat dengan Allah dan tidak bisa dapat menyelamatkan diri sendiri. Oke, jadi manusia nggak bisa selamat sendiri ya. Coba kamu jelasin keselamatan menurut iman Kristen. Menurut iman Kristen, keselamatan itu bukan hasil dari kerja kita sendiri, kerja keras manusia, tapi melainkan dari hasil dari gift Allah kepada kita karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan melalui kebangkitan dan kematiannya, dosa manusia diampuni. Ini dijelaskan pada Efesus 2 ayat 8-9 dan Yohanes 14 ayat 6. Teologi Reform mengajarkan sola gratia dan sola fide. Dari E.C. Sproul menuliskan keselamatan adalah pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Iman hanyalah sarana untuk menerima anugerah itu.
Oke. Lalu bagaimana seseorang itu dapat memperoleh pengampunan dan pertobatan? Gimana sih iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau dari pertanyaan pertama tadi ya, pengampunan dan pertobatan, dalam iman Kristen, pengampunan diberikan kepada setiap orang yang tulus mengaku dosa dan percaya kepada Yesus. Pertobatan sejati adalah perubahan hati dan hidup oleh Roh Kudus, menandai kematian terhadap dosa serta lahirnya kehidupan dalam kebenaran. Itu terdapat di ayat 1 Yohanes ayat 1 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Calvin juga menegaskan bahwa pertobatan itu adalah kematian terhadap dosa dan kehidupan baru dalam kebenaran. Pertanyaan kedua tadi adalah iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman Kristen itu mendorong orang yang percaya untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan damai sejahtera, sehingga keselamatan membawa perubahan perilaku yang nyata melalui pelayanan, keadilan, dan kepedulian sosial. Iman sejati menghasilkan perbuatan baik sebagai buah dari anugerah Allah dan bukti dalam kasih-Nya. Oke, fondasi kita jelas ya. Sekarang kita akan masuk ke hasil wawancaranya. Kita mulai dulu dari Islam. Dalam wawancara, narasumber mengatakan bahwa Nama aku Rizky. Aku Rizky Fajar. Aku di sini perwakilan agama Islam. Menurutku sih perbedaannya di perspektif ke Yesus ya. Kayak sebenarnya kan di agama Islam juga mengakui adanya Yesus. Cuma kita nyebutnya Isa kan, Nabi Isa gitu. Cuma mungkin fungsinya berbeda gitu. Kalau misalkan di Kristen masuknya kayak perpanjangan tangan Tuhan, kalau di Islam masuknya dianggap sebagai nabi gitu, kayak melanjutkan wahyu yang disampaikan Tuhan. Sebenarnya mirip sih sebenarnya. Cuma ya di anak gede menurutku banyak sih kemiripannya, kayak misal tentang Nabi Isa yang turun di akhir zaman itu juga secara aku juga secara agama juga meyakini hal itu. Dia yang akan misal kayak turun dan menyelamatkan umat manusia kembali melawan Allah gitu. Secara personal itu manusia itu makhluk yang sangat dipengaruhi sangat sama misalnya kayak circumstance ya, kayak kondisi dan lingkungan gitu loh. Kayak kalau misalkan manusia dibesarkan di lingkungan yang penuh dosa, kayaknya ya jadinya terbiasa untuk mendosa aja gitu. Sama juga kayak misal tinggal di lingkungan yang lebih nggak selalu ya misal mungkin lebih nggak berdosa gitu, let's say ya, berarti mungkin dia akhirnya kayak terbiasa untuk tidak berdosa gitu. Manusia itu emang bukan makhluk yang sempurna gitu, kayak cara manusia itu emang selalu membuat kesalahan gitu, nggak bisa selalu benar, bisa selalu salah juga gitu. Tapi emang ada momennya manusia tuh berbuat baik dan ada momennya juga manusia berbuat buruk kayak gitu. Keselamatan tuh kayak mungkin bisa dibilang kayak masuk surga lah ya, berarti ya kayak diterima semua pahalanya, amalannya segala macam. Habis itu cara bobot lebih banyak dan let's say bisa masuk ke surga gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin perilaku atau tindakan yang bisa diambil itu mungkin lebih ke arah mengikuti dan mematuhi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin mengingat kehadirannya juga gitu-gitu. Momen nanti istilahnya kayak kita dikumpulkan semua di padang mahsyar gitu, kayak untuk dilakukan perhitungan pahala gitu. Nah dari sanalah, dari tindakan-tindakan kita akhirnya dihitung untuk akhirnya kayak diambil keputusan entah kita bisa layak untuk masuk surga atau masuk neraka, seperti mungkin untuk diselamatkan gitu. Karena
apa ya, emang salah satu dari bagian daripada Islam sendiri menurutku sih emang apa, kita nggak bisa menentukan sendiri gitu loh. Pikir atau cara kerja Allah atau Tuhan itu emang beda gitu. Terus secara pertimbangan pun pasti berbeda gitu, kita nggak bisa memprediksi gitu. Dosa umat Islam itu misal makan babi gitu kan, let's say makan babi. Konsep dosa gitu sama ya kita apa ya kita percaya aja sih apa yang kita lakuin itu menurutku dalam konteks pengampunan sih sebenarnya emang kita juga apa ya, kayak di insentifkan untuk saling mengampuni di konsep pahala dan dosa itu juga ya gitu. Nah, misal kayak apa yang kita lakukan itu kan selalu dicatat juga gitu oleh malaikat gitu, tentang perbuatan baik tentang perbuatan buruk gitu, dan itu juga dicatat sesama. Misal kayak aku berbuat baik ke atau misal ya orang melakukan sesuatu yang jahat ke aku gitu, ya aku kayak jadi secara personal aku pun nggak terlalu kayak pusing juga, kayak nggak terlalu kesel itu dalam artian karena ya aku percaya juga perbuatan itu akan selalu dicatat gitu loh gitu. Jadi kayak in the end of the day yang melakukan pembalasan itu juga bukan aku gitu. Aku nggak punya hak sama sekali untuk melakukan pembalasan itu gitu. Yang melakukan pembalasan itu biarlah misal let's say ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau dari perspektif agamaku sendiri. Jadi, menurut narasumber, Allah itu satu dan mutlak. Gimana sih tanggapan kalian? Ya, benar. Inti keyakinan Islam sendiri yaitu tauhid. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Isa juga dipandang nabi dan bukan Tuhan. Oke, kalau soal keselamatan, menurut Islam itu gimana? Berdasarkan wawancara, dalam Islam, keselamatan diperoleh itu melalui iman, amal saleh, pertobatan, dan nanti amal itu akan ditimbang pada hari penghakiman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian apologetika, yaitu bagaimana iman Kristen menanggapi pandangan Islam berdasarkan hasil wawancara tadi. Kita mulai dari konsep Allah dulu ya, karena itu fondasi penting. Kalau dalam Islam, Allah itu satu dan tidak beranak, serta tidak diperanakan. Bagaimana tanggapan dari sudut pandang teologi Kristen? Oke, pertama-tama penting untuk menjelaskan bahwa kekristenan juga percaya kalau Allah hanya satu. Hanya saja dalam iman Kristen, Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan berarti 3 Allah, tetapi satu Allah dalam 3 pribadi yang saling berelasi. Matius 28 ayat 19 dan Yohanes 1 ayat 1 menjadi dasar pemahaman itu. Jadi, ketika Islam menolak Tritunggal karena dianggap politeisme, di sini kita perlu klarifikasi bahwa Tritunggal bukan 3 oknum ilahi yang terpisah, tetapi satu natur dengan 3 pribadi. Ya, dan dari wawancara tadi, kita lihat narasumber Islam juga menyebut bahwa Yesus atau Isa hanya nabi, bukan Tuhan. Nah, bagaimana dari perspektif apologetika Kristen? Oke, ini juga salah satu perbedaan paling penting dalam Islam. Yesus dihormati sebagai nabi besar, tetapi bukan Tuhan. Nah, sedangkan dalam iman Kristen sendiri, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Seperti dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 14, kalau Yesus hanya manusia atau nabi, maka tidak ada dasar penebusan, karena tidak ada nabi yang dapat menanggung dosa manusia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosanya. Karena itu, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah inti dari keselamatan dalam kekristenan. Oke, sekarang kita masuk ke topik dosa. Dari wawancara, narasumber Islam mengatakan dosa adalah pelanggaran
perintah Allah dan bisa ditebus lewat taubat dan amal baik. Bagaimana respon iman Kristen? Baik, jadi dalam pemahaman kekristenan, dosa bukan hanya sekedar tindakan moral yang salah, tetapi kondisi atau natur yang rusak sejak kejatuhan manusia pertama. Itu dalam kitab Roma 5 ayat 12 menunjukkan bahwa dosa masuk ke dunia itu melalui satu orang, yaitu Adam. Dan karena itu semua manusia berdosa. Jadi masalah manusia bukan hanya berbuat dosa, tetapi memang berada dalam natur yang berdosa. Karena itu, manusia tidak bisa memperbaiki atau membersihkan dirinya hanya dengan usaha moral. Oke, kalau begitu bagaimana dengan keselamatan? Dalam Islam, dasar keselamatan adalah iman, amal, dan nanti akan ditimbang di hari akhir. Jadi dalam kekristenan itu, keselamatan tidak bergantung pada usaha atau amal manusia, tetapi merupakan anugerah Allah. Seperti dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata bahwa keselamatan adalah pemberian Allah dan bukan hasil pekerjaan kita, supaya kita tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Perbuatan baik memang penting, tapi dalam kekristenan itu bukan cara memperoleh keselamatan, melainkan bukti seseorang sudah diselamatkan. Jadi perbedaan dasarnya ada di sumber keselamatan ya, usaha manusia atau karya Kristus. Ya benar, dalam iman Kristen, keselamatan bukan sesuatu yang kita capai, tetapi sesuatu yang Kristus sudah kerjakan. Karena itu pusat iman Kristen adalah karya salib, bukan usaha manusia. Oke, jelas. Jadi inti respon apologetika Kristen terhadap pandangan Islam adalah bahwa Allah itu esa, tetapi relasional. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosa adalah kondisi natur manusia dan keselamatan adalah anugerah Allah melalui Kristus, bukan usaha manusia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan agama berikutnya, yaitu agama Hindu. Oke, kita lanjut ke agama Hindu. Narasumber jelasin begini. Kenalin aku Imadi Bagirata, jadi bisa dipanggil Bagi. Saya perwakilan dari yang beragama Hindu ya. Kristen itu kan memang Yesus itu kan dianggap sebagai juru selamatnya. Sebenarnya konsep ini itu reliable juga dengan Hindu, dimana kalau di agama Hindu itu adalah Krishna. Jadi kalau di agama Hindu sendiri itu kan kalau Yesus itu kan istilahnya perpanjangan tangan dari mungkin Allah Bapa, Allah Tritunggal ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau di agama Hindu sendiri itu kita juga ada Krishna, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa sebagai Dewa Trimurti utama, di mana Dewa Wisnu itu sempat turun ke bumi bermanifestasi menjadi Krishna, tanda kutip jamannya Mahabharata. Nilai-nilai yang dibawa Yesus untuk turun ke bumi itu adalah nilai-nilai kalau yang tadi disampaikan kan mengasihi gitu ya. Krishna turun ke bumi pun sama. Selain mengasihi, Krishna itu salah satu nilai yang paling dijunjung oleh beliau adalah pengampunan. Karena di saat itu di cerita Mahabharata itu sendiri itu perang saudara antara Pancapandawa melawan Duryodhana, di mana beliau menyampaikan kepada Pancapandawa tidak apa-apa istilahnya membunuh saudaramu sendiri karena ini untuk menjunjung tinggi nilai dharma atau nilai kebenaran. Di mana Krishna itu sebagai manifestasi, dia tetap Dewa Trimurti, hanya bentuknya sebagai manusia. Bagaimanapun Yesus turun ke bumi. Manusia itu memang creature dari Yang Maha Kuasa, itu memang ciptaan yang dianggap paling sempurna jika kita comparing dengan makhluk lainnya, karena kita punya akal dan budi. Tapi terkadang akal dan budi tersebut itu tidak selalu selaras karena kita juga masih punya hawa nafsu, tamak, lalu juga ketidakpuasan. Jadi untuk mencapai keselamatan tentu adalah proses tentu dengan konsep karma pala. Jadi apa yang kau tuai itu yang kau tanam. Jadi kalau kita membicarakan tentang
keselamatan untuk tiap individu, untuk tiap human itu tentu untuk mencapai keselamatan tentu kita harus menabung karma baik. Jadi kalau kau ingin selamat, tentu karma baiklah yang harus kau lakukan lebih banyak daripada karma yang buruk gitu. Jadi ada hukuman di setiap tindakan buruk dan akan selalu ada rewarding untuk orang yang melakukan tindakan baik. Jadi dari agama Hindu sendiri, dari perspektifnya jika ingin mencapai keselamatan tertinggi yang dalam konteks agama Hindu adalah moksha atau istilahnya penyatuan dengan Tuhan atau konsep abadi. Konsep abadi tertinggi itu adalah moksha, di mana kita lepas dari punarbawa alias kita kan juga selain karma kita juga ada proses reinkarnasi. Jadi setelah kalau kita karmanya buruk itu kita tetap akan melewati proses punarbawa atau reinkarnasi kembali untuk memutus rantai ini untuk mencapai keselamatan yang dalam agama Hindu sendiri adalah moksha, Tuhan Atma atau roh dengan ide Sang Yang Widewasa atau Tuhan yang Maha Kuasa adalah dengan melakukan tindakan baik atau mengumpulkan karma baik sebanyak-banyaknya. Nah, kata sendiri berarti Siwa itu dewa Siwa sebagai dewa pelebur dan Ratri itu malam. Jadi malam itu emang dianggap sebagai malam peleburan dosa, malam dewa Siwa, di mana dewa Siwa sendiri merupakan salah satu dari 3 Trimurti atau 3 dewa utama. Jadi kenapa ini relatable? Karena di Siwaratri itu bagi malam peleburan dosa, di mana Lubdaka, seorang yang jelas-jelas berdosa sekali karena dia membunuh banyak hewan dan mungkin juga dosa semasa hidupnya banyak, itu pun bisa diampuni dengan 1 malam karena pengabdiannya. Begitu. Jadi kalau kita pun sembahyang di malam itu dan terjaga di malam itu selama Siwaratri, tapi bukan semata-mata kalau untuk zaman sekarang semua dosa kita akan lebur dan kemudian kita bisa melakukan dosa kembali ya. Dalam artian jika setelah Siwaratri kita juga bisa memaknai hidup dengan lebih bermakna, dalam artian tidak menjadi individu yang lebih baik, dengan istilahnya menjadi pribadi yang lebih baik, mengumpulkan karma bagus yang lebih banyak, tentu dosa pun saya percaya dosa akan dapat dilebur. Saya tahu juga kan kita juga mengenal dosa dan mengenal pengampunan gitu. Jadi setiap agama sih pasti punya sistematika ini, bagaimana orang itu melakukan kesalahan, manusia melakukan kesalahan memang tempatnya, lalu tapi yang Maha Kuasa tentu memberikan jalan keluar dengan cara pengampunan dan harus diimbangi dengan kita sebagai individu yang melakukan dosa ini harus menuju pintu taubat gitu. Mama saya istilahnya mau taubat gitu ya. Jadi kalau dari kecil itu gini, Made kalau seumpama nanti istilahnya semua, kalau ibu saya gitu, kalau semua nakal nanti reinkarnasi jadi kodok gitu, atau mungkin nanti reinkarnasinya jadi bebek gitu. Nah, kita konsepnya karma dan punarbawa, kita itu konsepnya itu tidak dosa dan neraka. Jadi memang ini lebih istilahnya apa yang kau tanam itu yang sesuai, dan menurut saya ini konsep yang menarik karena selaras antara dua konsep itu. Kalau semua karmanya baik, nanti reinkarnasimu akan istilahnya, kalaupun kita nggak tahu hitung-hitungannya ya, nggak ada angka pastinya, kalkulator ya. Oh, kalau semua karma baik segini, nanti kamu bisa kalkulasiin sendiri. Oh, lahirnya jadi apa? Jadi anaknya Raffi Ahmad, contoh itu. Di zaman terakhir itu adalah, kalau di Hindu namanya zaman Kali Yuga. Saya cuma ingat namanya zamannya Kali Yuga. Karena ini sudah diprediksi juga di Bhagavad Gita, zaman ini adalah zaman yang paling chaos. Jadi memang di zaman ini manusia rasio antara manusia baik dan manusia jelek itu akan lebih banyak yang jelek. Manusia yang bisa masuk ke moksha, yang atma atau nyawanya menyatu dengan Sang Widi, itu akan sangat tipis rasionya. Kita itu punya Pancasrada, 5 kepercayaan. Lalu kita juga punya Satripu, 7 hal yang kita 7 larangan untuk setiap manusia yang memang sebenarnya harus kita supres gitu. Lalu ada Trita Karana, hidup yang lebih damai, yaitu berkata yang baik, berbuat yang baik, dan berpikir yang baik. Itu adalah memang sangat menghargai makhluk itu, bukan cuma antara manusia, tapi juga makhluk yang lain gitu. Dalam artian di sini hewan, atau kenapa kita kalau di Hindu juga kita sebelum makan kita namanya masaiban. Jadi kita sisihkan makanan, lalu kita doakan itu untuk makhluk kalangan bawah. Oke, jadi Hindu mempunyai Trimurti. Gimana sih penjelasan ringkasnya? Oke, Trimurti ini sebenarnya kalau dilihat itu hampir
semacam mirip ya sama kalau kita Tritunggal. Tapi kalau di ajaran Hindu, Trimurti ini adalah ada 3 dewa. Namanya di situ ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa itulah yang bermanifestasi turun ke bumi menjadi yang namanya Krishna. Seperti yang kita tahu di cerita-cerita Krishna. Nah, Krishna ini kurang lebih juga datang ke dunia ini untuk sebagai keselamatan, juru selamat yang memberikan pengampunan dan juga mengajarkan tentang kebaikan. Seperti itu sih. Oke, bagaimana dengan dosa dan keselamatan menurut agama Hindu? Oke, jadi dari agama Hindu itu melihat bahwa manusia itu diciptakan punya akal dan budi. Nah, ketika kedua hal tersebut itu tidak berjalan dengan seimbang, tidak selaras, kemudian kecenderungan manusia, ya kita tahu bahwa kecenderungan manusia itu cenderung untuk terhasut oleh hawa nafsu. Nah, ketika lebih kuat hawa nafsu itu menghasut diri manusia, maka itulah yang menyebabkan manusia itu kalah dengan akal dan budinya sehingga dia bisa jatuh ke dalam dosa. Kemudian mereka juga percaya bahwa dosa itu tidak hanya apa yang mereka lakukan, dosa itu tidak hanya berakibat untuk kehidupan mereka sekarang, tapi dosa itu akan berakibat untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, kehidupan selanjutnya, karena kan mereka juga percaya tentang soal reinkarnasi, seperti itu. Oke, jadi aku mau jelasin mulai dari konsep ketuhanan dulu ya. Dari wawancara tadi, Hindu menjelaskan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjelaskan posisi iman Kristen dalam posisi ini? Oke. Yang pertama yang harus dijelaskan di sini adalah bahasanya dalam iman Kristen itu kita percaya bahwa Allah itu satu. Nah, itu penting karena sering ada anggapan bahwa Kristen ini memiliki 3 Tuhan atau berpikir secara politeisme, padahal yang dimaksud dengan Tritunggal itu satu Allah di dalam 3 pribadi yang terdiri dari Allah, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di mana di sini itu bukan 3 wujud yang berbeda atau 3 Allah yang terpisah, tetapi berbeda natur ilahi dengan 3 pribadi yang setara dan kekal. Jadi ini bukan sekedar perbandingan angka ya? Ya, betul banget. Karena misalnya dalam Hindu ini kan ada yang namanya Trimurti atau 3 dewa dengan kerja atau fungsinya masing-masing. Nah, di dalam kekristenan ini Tritunggal bukan pembagian tugas atau 3 Allah yang bekerja secara terpisah-pisah, melainkan Allah yang satu hadir dalam relasi yang kekal. Jadi beda konsepnya dengan Trimurti yang bekerja secara berbeda-beda. Kayak gitu. Oke, kalau begitu kita geser sedikit ke pembahasan tentang Yesus. Dalam wawancara Hindu tadi soal Krishna, menurut apologetika Kristen, bagaimana kita kasih respon? Oke, pandangan bahwa Yesus hanya seorang guru atau nabi itu hampir semua muncul di semua agama sih. Nah, jadi tapi dalam inti kekristenan justru ada di identitas Yesus sendiri, di mana bahwasanya kalau Yesus hanya manusia, mungkin penebusan itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau dia hanya manusia berarti nggak ada kuasa. Nah, jadi dalam Alkitab kita bisa melihat dan membaca bahwasanya Alkitab mengatakan Yesus adalah firman. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Itu sendiri terdapat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi, Yesus bukan hanya sekadar orang baik atau nabi ataupun hanya manusia seperti yang agama lain katakan, melainkan Allah yang turun untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi keselamatan itu bukan perjalanan manusia naik ke Allah. Allah yang turun ke manusia. Ya, benar sekali. Dan di sini kita masuk ke perbedaan dasar berikutnya, itu tentang soal dosa dan keselamatan. Nah,
Nah, dalam hidup ini, dosa itu diterima sebagai konsekuensi karma dan diproses melalui reinkarnasi menuju moksa. Tetapi dalam iman Kristen, dosa itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, melainkan siapa kita tanpa Kristus. Dan manusia itu berdosa bukan karena berbuat dosa, tetapi berbuat dosa karena berdosa. Dan karena kondisi dosa itu lebih besar dari sekedar kesalahan moral, manusia juga butuh solusi yang lebih besar daripada usaha moral ya. Iya, benar sekali. Itu sebabnya keselamatan dalam kekristenan itu bukan hanya berdasarkan usaha manusia seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Hindu itu ada siklus karma dan reinkarnasi untuk memperbaiki diri. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu sudah dikerjakan sekali, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan buah hidup berubah itu bukan syarat, tetapi bukti. Apakah betul? Iya. Ya, perubahan hidup itu adalah hasil dari Roh Kudus, bukan merupakan tiket kita untuk bisa masuk ke surga. Jadi, posisi apologetika Kristen bukan sekedar mengatakan bahwasannya agama lain itu adalah salah, melainkan menunjukkan bahwa dalam kekristenan itu, keselamatan itu merupakan suatu hal yang unik. Bukan usaha manusia menuju Allah, melainkan suatu anugerah yang diberikan Allah bagi manusia melalui Kristus. Oke, itu jelas. Jadi intinya Allah dalam kekristenan bersifat relasional. Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi atau Krishna. Dosa adalah natur, bukan sekedar tindakan, dan keselamatan adalah anugerah, bukan sistem timbangan moral atau proses spiritual. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penutup. Dalam diskusi hari ini, kita melihat bahwa Islam, Hindu, dan iman Kristen memiliki pendekatan berbeda dalam memahami Tuhan, dosa, dan keselamatan. Islam menekankan keimanan kepada Allah yang Maha Esa, disertai amal saleh dan pertaubatan. Hindu menyoroti perjalanan spiritual melalui karma, dharma, dan reinkarnasi hingga mencapai moksa. Keduanya menunjukkan usaha manusia untuk mendekat kepada Tuhan dan mencapai kesempurnaan hidup. Sebaliknya, iman Kristen menegaskan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dosa dipahami sebagai kondisi yang memisahkan manusia dari Allah, sehingga keselamatan bukan hasil usaha, tetapi anugerah Allah melalui Yesus Kristus, melalui karya salibnya dan kebangkitannya. Hubungan dengan Allah dipulihkan dan pengampunan diberikan sebagai karunia. Dari pemahaman podcast hari ini, kita belajar bahwa perbedaan tidak bertujuan memecah, tetapi membuka ruang untuk saling memahami. Apologetika Kristen bukan untuk memenangkan debat, melainkan menjelaskan Injil dengan kerendahan hati dan kasih. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan kebenaran tanpa menghakimi dan menunjukkan kasih tanpa kehilangan integritas iman. Kiranya pembahasan ini meneguhkan pemahaman kita dan menumbuhkan sikap menghargai keberagaman. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Tuhan memberkati.